Halo Ultimates, meja redaksi kembali hadir untuk menyajikan informasi terupdate yang kami sajikan hanya untuk Anda. Bersama saya Tiara Dara Clarissa, inilah meja redaksi. Ultimates, belakangan ini polusi udara menjadi topik hangat bagi masyarakat Indonesia. Bahkan kualitas udara di Jabodetabek menjadi perbincangan. Lantas apa penyebab polusi udara yang kini kian memburuk? Berikut liputannya. Ultimates, kualitas udara di Jabodetabek hingga kini masih tidak baik-baik saja. Langit biru pun di Jabodetabek jarang terlihat. Situs IQR per Agustus 2023 mencatat Indonesia menempati 10 besar negara dengan udara paling berpolusi di dunia. Dibandingkan kondisi udara sepanjang Agustus lalu, angka kualitas udara di Tangerang Selatan kini naik lebih tinggi dengan tingkatan polusi udara tidak sehat di angka 175 dengan polutan utamanya ialah PM2.5 yang melampaui pedoman aman Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Tangerang Selatan pun kini menduduki posisi kedua tertinggi kualitas udara terburuk di Indonesia setelah Karawang, Jawa Barat. Lalu apa penyebab polusi di Indonesia meningkat? Berikut tanggapan dari Angga Aristia selaku dosen Environmental Communication Universitas Multimedia Nusantara. Saya mau highlight orientasi pembangunan kita yang sangat berorientasi pada pembangunan ekonomi, terutama pembangunan fisik gitu ya, sampai melupakan prinsip sustainability gitu ya. Kemudian juga kesadaran masyarakat tentunya juga berpengaruh. Kesadaran masyarakat kita sangat kurang untuk memperhatikan kondisi lingkungan dan sekitarnya. Polusi udara yang berhari-hari mengepung Jabodetabek secara kasat mata bisa dengan mudah terlihat. Pemerintah pun telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menangani polusi udara yang kini kian memburuk. Upaya tersebut direalisasikan dengan memodifikasi cuaca, mengurangi PLTU batubara, pembagian jam kerja, mendorong transportasi umum, serta mempercepat elektrifikasi kendaraan. Berikut tanggapan dari salah satu mahasiswa UMN terkait upaya pemerintah dalam mengatasi polusi udara. Sekarang sih udah oke sih, karena udah banyak yang dilakuin, bisa dari ganjil genap, uji emisi, dan lainnya. Apalagi uji emisi di belakang ini lagi razia kan, gara-gara peningkatan udara, polusinya tambah tinggi. Menurut aku sih bagus sih, cuman keep up aja supaya lebih bagus lagi. Nania Satriani, Wisnu Adityo melaporkan untuk UMN TV. Kita doakan semoga kondisi ini dapat segera diatasi dan tentunya kita juga perlu berkontribusi untuk meminimalisasi aktivitas yang memperburuk kualitas udara. Beralih ke berita selanjutnya, Ultimates, skripsi sudah bukan syarat yang harus dipenuhi jika seorang mahasiswa S1 dan D4 ingin lulus dari perguruan tinggi. Sesuai keputusan universitas, skripsi dapat diganti dengan tugas akhir berupa prototipe, produk, atau proyek. Berikut liputannya. Skripsi sudah bukan syarat yang harus dipenuhi jika seorang mahasiswa S1 dan D4 ingin lulus perguruan tinggi. Hal ini tertulis dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra setelah diluncurkan pada 29 Agustus 2023. Lantas, bagaimana tanggapan mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara terhadap kebijakan baru ini? Waktu pertama mendengar tidak diwajibkannya skripsi, ya saya sebagai mahasiswa pasti senang ya, kayak oh nggak ada skripsi nih. Tidak diwajibkan adanya skripsi bukan berarti skripsi tidak ada. Namun tugas skripsi bisa digantikan dengan seperti tugas atau proyek akhir. Menurut aku justru dengan meniadakan skripsi untuk lulusan ini dapat memberikan kebebasan bagi mahasiswa-mahasiswa lain untuk memilih kayak mereka tuh mau lulusnya pakai cara apa gitu. Pertimbangan ini baik banget sih, apalagi sekarang kan ada kurikulum merdeka ya, dimana mahasiswanya juga bisa ngambil dari magang untuk track 2 atau nggak bisa ngambil wirausaha atau nggak bisa langsung KKN gitu. Jadi biar mahasiswanya juga bisa belajar secara langsung turun ke lapangan. Namun, benarkah kebebasan yang diberikan Menteri kepada universitas ini dapat menghasilkan dampak baik? Berikut tanggapan dari pengamat pendidikan.
Pandangan saya, setiap kebijakan dari Kementerian Pendidikan, ujungnya atau muaranya harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, sampai hari ini belum ada penjelasan yang menunjukkan opsi untuk tidak membuat skripsi ini ujungnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kondisi masa depan bangsa Indonesia buruk dengan mutu pendidikan yang ada sekarang. Tapi dengan ada kebijakan ini tidak menjadi lebih baik, antara tetap buruk atau bahkan lebih buruk. Itu pandangan saya sampai Kemendikbud bisa menjelaskan secara akademis dasar-dasar kenapa kebijakan ini diambil. Ataya Hana Mumtazah, Eugenia Stefania Leta, melaporkan untuk UMN TV. Ultimates, jangan kemana-mana, karena informasi menarik lainnya akan kami sajikan sesaat lagi. Ultimates, One Piece menjadi serial yang paling banyak dinanti. Bagaimana jadinya ya jika anime dikonversi menjadi live action? Apakah hal tersebut dapat membuat penonton lebih tertarik? Mari kita simak liputannya. Ultimates, saat ini One Piece menjadi salah satu serial terpopuler di Netflix. Serial yang diangkat dari manga karya Eiichiro Oda ini diadaptasi dari anime yang dikonversi menjadi versi live action. Hal tersebut berhasil memperoleh rating sebesar 95% dari para penonton. Dilansir dari Detik Hot, sekitar 2.500 lebih orang memberikan skor tinggi untuk serial ini. Hal tersebut membuat serial ini melebihi batas certified fresh yakni 81%. Tak sampai di situ, serial ini mendapatkan banyak review positif yang ditujukan terhadap Oda dan tim produksinya. Tak lupa juga untuk para cast yang berhasil mewujudkan fantasi dari para pecinta One Piece. One Piece membuktikan kekuatan besar para nakama yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Serial yang diadaptasi dari manga karya Eiichiro Oda ini bahkan mematahkan kutukan soal peralihan anime ke live action yang selalu gagal bersinar di pasaran. Serial One Piece yang tayang di Netflix pada 31 Agustus ini memiliki latar belakang fanbase yang besar karena salah satu serial yang paling banyak dinanti para penggemarnya. Semenjak jadwal penayangan tersebut, serial One Piece berhasil memecahkan rekor di Netflix sebagai serial yang paling banyak ditonton di 84 negara, mengalahkan rekor yang dibuat oleh Wednesday dan Stranger Things season 4 yang telah banyak ditonton di 83 negara di satu minggu penayangannya. Musim pertama One Piece menceritakan tentang bagaimana Luffy ingin mengejar mimpinya sebagai King of the Pirates dengan cara mencari harta karun milik Goldie Roger yang tersembunyi di suatu tempat di Grand Line. Dalam perjalanannya, ia berhasil mengumpulkan kru bajak lautnya. Antara lain yang sudah terungkap adalah Zoro, Nami, Usopp, dan Sanji. Tentunya dengan halang rintang yang dihadapi Luffy dan gengnya dengan pencarian harta karun tersebut, mereka bertemu dengan musuh dan pesaing bajak laut lainnya, seperti Buggy, Arlong, dan The Marines. Berdasarkan seri manga terlaris dalam sejarah Jepang, One Piece adalah petualangan laut lepas legendaris yang tiada duanya. Monkey D. Luffy adalah petualang muda yang selalu mendambakan hidup bebas. Luffy meninggalkan desa kecilnya untuk memulai perjalanan berbahaya mencari harta karun mitos yang legendaris. Namun, untuk menemukan hadiah yang tak ternilai itu, Luffy harus merekrut kru yang selalu diinginkannya sebelum menemukan kapal untuk berlayar, menjelajahi setiap jengkal lautan biru yang luas, mendahului marinir dan mengecoh rival berbahaya di setiap kesempatan. Musim pertama One Piece ditayangkan sebanyak 8 episode yang sudah bisa disaksikan secara maraton di Netflix sejak 31 Agustus kemarin. Buat Ultimates yang belum nonton serial ini, wajib nih untuk menonton serial One Piece live action hanya di Netflix. Hafizah Balkis, Yasmin Azahra melaporkan untuk UMN TV. Wah, film adaptasi live action ini dibuat sangat ciamik ya. Tak heran jika banyak penggemar dari berbagai kalangan yang menantikannya. Berita selanjutnya datang dari dunia olahraga.
tahun 2023 ini menjadi momen yang menggembirakan bagi penggemar basket di Nusantara. Indonesia menjadi tuan rumah dari salah satu ajang olahraga bergengsi, yaitu FIBA World Cup 2023. Seperti apa antusiasme dan tanggapan penggemar basket Indonesia? Berikut liputannya. FIBA World Cup 2023 merupakan ajang kejuaraan bola basket internasional yang pertama kali diselenggarakan pada 1950 silam. Ajang kejuaraan bola basket tingkat dunia ini kembali diadakan dan disambut dengan antusias. Pada tahun ini, untuk yang pertama kalinya, Indonesia diberi kehormatan untuk menjadi salah satu tuan rumah FIBA World Cup 2023. Pemerintah menyambut kehormatan tersebut dengan serius. Hal itu terbukti dengan suksesnya penyelenggaraan FIBA World Cup 2023 di Indonesia yang mencatat rekor penonton terbanyak. Namun, faktanya Indonesia sendiri merupakan satu-satunya tuan rumah yang tidak menyertakan tim basket putranya. Hal tersebut dapat terjadi lantaran Indonesia tidak berhasil menembus perempat final FIBA Asian Cup pada 2022 silam, yang membuat Indonesia gagal memenuhi persyaratan. Ketidakikutsertaan tim basket putra Indonesia tidak membuat minat para penggemar olahraga basket di Indonesia menurun. Kegembiraan dan antusias para penggemar olahraga basket masih membara. Tidak terkecuali para mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara. Berikut wawancara kami dengan beberapa mahasiswa. Seru karena pertama kali kan semenjak gue main basket. Jadi kayak seru banget. Untuk saat ini tim favorit aku sih kan ada dua tim underdog ya, yaitu pertama USA yang jelas sama Jerman. Harapan untuk kedepannya sih sebenarnya sih untuk sekarang sih udah better ya, mungkin lebih ditingkatin lagi aja untuk kapasitas penontonnya ya. Terselenggaranya FIBA World Cup di Indonesia telah menjadi harapan dan impian para penggemar olahraga basket di Nusantara. 2023 ini, impian tersebut terwujud dan menjadi sebuah kegembiraan tersendiri. Diharapkan di tahun-tahun berikutnya, FIBA World Cup dapat menyajikan kegembiraan dan sesuatu yang baru. Nicholas Putra, Torik Ilham Verano, melaporkan untuk UMN TV. Ultimates, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Meja Redaksi setiap Senin pukul 7 malam hanya di UMN TV. Saya Tiara Dara Clarissa dan segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.